Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Permana dari kelas 4B. Akan menjelaskan atau mempresentasikan sebuah jaringan komputer dari sebuah studi kasus berikut. Menggunakan 100 perangkat dengan 4 gedung dengan masing-masing kelas yang berbeda. Menggunakan 4 router dan 1 server. Juga di dalamnya mengandung unsur konfigurasi web server dan proxy server. Nah, untuk susunannya seperti ini. Pertama, menggunakan 1 server, menggunakan cloud, dan juga menggunakan DSL modem. Nah, di setiap gedung terdapat 2 lantai yang dibedakan menggunakan 2 switch yang berbeda. Nah, untuk menghubungkan antar gedung yaitu menggunakan 4 router. Setiap gedung mempunyai 1 router. Nah, untuk pertama kita coba sambungkan dari server ke cloud, dari internet ke Ethernet 6. Selanjutnya kita sambungkan dari DSL port 1 ke cloud di mode 4. Nah, setelah tersambung, kita coba sambungkan antara switch dengan PC. Nah, dari PC, dari base Ethernet 1 base Ethernet 0 ke FA01. Nah, begitupun selanjutnya pada yang lain. Nah, setelah semua PC sudah tersambung dengan switch, kita tambahkan pada router, tambahkan 3 port Ethernet. Jangan lupa untuk matikan dulu, tambahkan, nah baru nyalakan kembali. Sama ke router kedua, matikan dulu, tambahkan 3 Ethernet dan nyalakan kembali. Matikan dulu, dan nyalakan kembali. Nah, selanjutnya untuk dari switch ke router, kita gunakan kabel strike. Nah, dari base Ethernet 13 ke base Ethernet 0. Dan untuk lantai 2 menggunakan base Ethernet 14 ke Ethernet 6. Begitupun sama dengan router yang lainnya. Nah, selanjutnya untuk menghubungkan modem ke router yaitu menggunakan kabel strike dari port 1 ke base Ethernet 1.0. Nah, dari router ke router menggunakan kabel cross dari Ethernet 7 ke Ethernet 7. Begitupun dari C, dari router C maksudnya ke router D. Nah, untuk dari router C ke A menggunakan Ethernet 8. Begitupun dari Ethernet dari router D. Nah, selanjutnya setelah dirapi-rapi dengan dipisah-pisahkan antar gedung dan juga lantainya per lantai per gedung, dan juga di sini kita memisahkan beberapa bagian agar terlihat lebih rapi. Selanjutnya kita bisa mengisi alamat IP pada server.
Untuk alamat IP server adalah 192.168.5.1. Untuk gateway-nya ada 192.162.5.5. Nah, untuk dari setiap gedung atau dari setiap PC ada beberapa IP address sebagai berikut. Nah, untuk di gedung A menggunakan IP kelas A dengan subnet 8 yang dari PC 1 yang pertama ada 100.1.1.1 dengan gateway 100.2.2.1 sampai dengan di PC 12 yaitu 100.1.1.12. Nah, untuk gateway-nya sama 100.2.2.1. Nah, untuk di PC nomor 13 IP address-nya menjadi 110.1.1.13. Untuk gateway-nya jadi 110.2.3.1. Nah, untuk di PC hingga di PC 25 IP address-nya jadi 110.1.1.25. Untuk gateway-nya masih sama. Nah, untuk di gedung B ada beberapa menggunakan IP kelas B. Nah, subnet mask 18. Untuk PC pertama dengan IP 135.128.1.1 dengan gateway 135.128.1.0 sampai dengan di PC 12 IP address-nya 132.128.1.12 dengan gateway yang sama. Pada PC 13 menggunakan IP address 172.128.1.13 dengan gateway 172.128.1.1 sampai dengan di PC 25 yaitu 172.128.1.25 dengan gateway yang masih sama. Untuk di gedung B kita menggunakan IP kelas A dengan subnet mask 8 seperti di gedung A. Untuk IP address-nya di PC pertama ada 120.1.1.10 dengan gateway 120.1.1.1 sampai dengan di PC 12 dengan IP address 120.1.1.120 dengan gateway yang sama. Nah, untuk PC 13 kita menggunakan IP address 125.1.2.130 dengan gateway 125.1.2.1 sampai dengan di PC 25 menggunakan IP address 125.1.2.250 dengan gateway yang masih sama. Terakhir di gedung C menggunakan IP address kelas C dengan subnet mask 24. Nah, di PC pertamanya dengan IP address 192.168.2.10 dengan gateway 192.168.2.1 sampai dengan PC 12 dengan IP address 192.168.2.120 dengan gateway 192.168.2.1. Nah, di PC 13 kita menggunakan IP 192.168.3.130 dengan gateway 192.168.3.1 dan sampai dengan di PC 25 kita menggunakan IP address 192.168.3.250 dengan gateway yang sama. Setelah IP address-nya semua terisi, kita bisa lanjut pada konfigurasi pada router. Nah, bisa diisi langsung di config atau diisi satu-satu di CLI. Nah, di PS Ethernet 0 kita menggunakan 100.2.2.1. Di PS Ethernet 1.0 1/0 yaitu 192.168.5.5. Di Ethernet 6.6/0 menggunakan 110.2.3.1. Ethernet 7 menggunakan 10.10.1.1.
Nah, untuk Ethernet 8 kita menggunakan 10, titik 10, titik 2, titik 1. Nah, jangan lupa pada port status kita nyalakan. Nah, setelah itu kita klik di CLI, klik exit lagi, lalu write. Nah, lakukan pada router yang lainnya. Pada router B, Ethernetnya 135.128.1.1.0. Ini 1.0 nya adalah 192.168, ada titik 5.5. Pada PAS Ethernet 4/0, pada PAS Ethernet 6.0 kita menggunakan 172.128.1.1. Untuk Ethernet 7 kita menggunakan 10, 10, 1, 2. Ethernet 8 kita 10, 10, 4, 1. Jangan lupa ini nyalakan. Pada router C, PAS Ethernetnya 192.168.2.1. PAS Ethernet 1 192.168.5.5. Ethernet Ethernet 6 nyala 192.168.3.1. Ethernet 7 ada 10, 10, 3, 1. Nah, Ethernet 8 ada 10, 10, 2, 2. Jangan lupa dinyalakan. Nah, terakhir pada router D, yaitu PAS Ethernet 0 yaitu 120.1.1.1. Ethernet 1 adalah 192.168.5.5. PAS Ethernet 6 ada 125.1.2.1. Ethernet 7 ada 10, 10, 10.10.3.1.2. Terakhir di Ethernet 8 ada 10.10.4.2. Jangan lupa dinyalakan. Nah, setelah tadi dikonfigurasi pada router, kita hubungkan, tambahkan maksudnya pada RIP. Nah, pada RIP ini kita menambahkan gateway dari setiap komponen, seperti dari server, gateway dari gedung A di lantai 1 dan 2 nya, di gedung B di 1, 2, di gedung C yang lantai 1 dan lantai 2, dan di gedung D juga demikian dari lantai 1 dan 2 nya juga. Nah, setelah memasukkan gateway di sini, mari kita tes, hubungkan dari PC. Nah, akhirnya berstatus sukses. Bawa ke PC yang lain, dari gedung B ke gedung D. Nah, biasanya kita ulang lagi. Nah, sukses. Nah, setelah semua komponen tersambung dengan satu sukses, mari kita coba ping dari PC ke server. Coba lihat, pilot, kita ulang. Nah, udah sukses. Nah, setelah itu untuk ke PC, mari kita buat web. Nah, kita di sini masukkan IP dari server. Nah, untuk membuat seperti ini, kita masuk ke dalam menu server. Nah, di situ ada, di service di HTTP. Nah, di sini kita bisa membuat dan mengedit web yang kita inginkan. Nah, pada PC, nah nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini web buatan saya, sederhana, tentang UAS jaringan komputer. Di nama saya dengan berikut, nama saya dan PM dan juga kelas.
Kita coba di komputer yang lain apakah muncul. Untuk tampilan webnya kita ke desktop lagi, ke web browser lagi, kita coba tes di PC yang lain. Nah, masukkan seperti biasa IP dari server. Yap, sama. Nah, selanjutnya mari kita buat proxy server untuk di gedung A, yaitu untuk di lantai 1 yaitu di permit, dan di lantai 2 nya untuk deny. Nah, pertama kita ke CLI di router, ketik enable, lalu config terminal. Nah, sudah tertambahkan, ketikkan access list one permit, satu permit untuk tiap IP address di tiap PC. Nah, masukkan semua IP address dari PC lantai 1. Nah, bisa diketik semua IP addressnya. Setelah itu bisa di copy, tinggal ganti belakangnya saja. Nah, setelah itu kita buat untuk deny di gedung di lantai kedua maksudnya. Nah, ketikkan access list one deny host dan input untuk IP address lantai 2 di gedung A. Nah, kita bisa setelah menginputnya kita bisa copy dan ganti saja di bagian belakangnya. Nah, setelah deny untuk lantai 2, selanjutnya kita klikkan INTFA 0 strip 0, lalu IP access group 1 in, exit, INT ethernet 6/0, IP access strip group 1 in, exit, lalu write. Nah, setelah kita tadi membuat proxy server, mari kita coba ping di command prompt. Nah, untuk yang ke lantai 2 itu RTO, request timeout. Nah, untuk di lantai 1 sukses. Nah, sekian saja presentasi atau penjabaran tentang jaringan komputer yang melibatkan 100 perangkat komputer dengan 4 gedung dengan kelasnya berbeda-beda, dengan menggunakan 4 router dan 1 server yang mengandung unsur konfigurasi web server dan proxy server. Sekian dari saya, mohon maaf banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.